Hai, ketemu lagi di Duta Network Channel. Mau tahu kabar dari seluruh dunia? Tonton sampai habis ya. Oh ya, sebelum nonton pastikan klik tombol subscribe agar kalian bisa terus update berita menarik lainnya. Presiden Volodymyr Zelensky memuji kemenangan bagi Ukraina dan benua Eropa setelah para pemimpin Uni Eropa setuju untuk membuka perundingan keanggotaan dengan negaranya, meskipun ada penolakan selama berbulan-bulan dari Hongaria mengenai bergabungnya Kiev. Keputusan tersebut diumumkan pada Kamis, 14 Desember 2023 pada pertemuan puncak 27 negara Uni Eropa, di mana blok tersebut juga setuju untuk membuka negosiasi keanggotaan formal dengan Moldova. Presiden Dewan Eropa Charles Michel, tuan rumah KTT tersebut, mengumumkan perjanjian tersebut melalui postingan media sosial dan menyebutnya sebagai sinyal harapan yang jelas bagi rakyatnya dan benua kita. Seorang utusan keamanan AS melakukan pembicaraan dengan Israel tentang perubahan strateginya di Gaza menuju operasi bedah melawan Hamas dari kampanye darat yang luas, dan Presiden Joe Biden mengimbau agar nyawa warga sipil di wilayah Palestina diselamatkan. Saat malam tiba pada Kamis, 14 Desember 2023, tank dan pesawat Israel mengintensifkan pemboman di lingkungan utara Gaza di Shejaya, Zaytoun dan Daraj serta Han Yunis di selatan daerah kantong tersebut, kata penduduk. 4 orang, termasuk 2 anak-anak, tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan udara Israel pada sebuah rumah di Han Yunis di Gaza Selatan pada Jumat pagi, kata pejabat kesehatan Palestina. Israel telah menggempur Gaza sepanjang 40 km, tanpa ada tanda-tanda akan berhentinya permusuhan atau gencatan senjata, yang akan memungkinkan pengiriman pasokan dasar yang sangat dibutuhkan warga sipil untuk bertahan hidup ketika rumah mereka hancur. Para presiden Harvard, MIT dan Universitas Pennsylvania menghadapi pengawasan ketat pada hari Rabu dari para pemimpin bisnis, donor dan politisi menyusul kesaksian mereka di sidang DPR mengenai antisemitisme di kampus dan seruan genosida di Israel. Kritik tersebut terfokus pada jawaban pimpinan universitas terhadap pertanyaan pada hari Selasa tentang apakah seruan untuk melakukan genosida terhadap orang Yahudi melanggar kode etik sekolah masing-masing mengenai penindasan atau pelecehan. Tak satu pun dari pimpinan sekolah secara eksplisit mengatakan bahwa menyerukan genosida terhadap orang Yahudi berarti melanggar kode etik mereka. Sebaliknya, mereka menjelaskan bahwa hal itu bergantung pada keadaan dan perilaku. Seorang mantan ahli strategi keberagaman global di Facebook mengaku bersalah atas penipuan kawat setelah mencuri lebih dari $4 juta dari raksasa media sosial itu untuk mendanai gaya hidup mewah di California dan Georgia, kata jaksa federal. Barbara Furlaus-Miles, yang memimpin berbagai program keberagaman, kesetaraan, dan inklusif Facebook dari tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2021, mencuri uang tersebut melalui skema rumit yang melibatkan vendor palsu, tuduhan fiktif, dan suap, kata kantor kejaksaan AS di Atlanta dalam sebuah pernyataan. Furlaus-Miles, yang mengaku bersalah di Pengadilan Federal Atlanta pada hari Senin, bukanlah pemimpin tertinggi DEI untuk Facebook, yang perusahaan induknya adalah Meta. Presiden Joko Widodo menyoroti bangunan-bangunan yang ada di sebuah kota dipaksakan untuk dicat dengan warna dasar partai politik asal wali kota yang sedang memimpin. Hal ini ia katakan berdasarkan pengalamannya berkunjung ke kota-kota di Indonesia selama ini. Saya kadang kalau masuk ke tiap kota, dari sisi catnya saja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota? Enggak sambungkan. Tapi dipaksakan, karena pemimpinnya dari partai, kata Jokowi di acara Munaslup Apeksi di Kota Bogor, Jawa Barat yang disiarkan di YouTube Setpress. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD punya komitmen kuat menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.
Ada alasan yang sangat kuat di balik komitmen pasangan calon yang didukung PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura itu. Political will yang kuat, ketegasan, serta keyakinan bahwa untuk kita sebagai bangsa bisa lepas landas tanpa beban di masa lalu, adalah salah satunya dengan menyelesaikan banyak kasus HAM yang tertunda, kata juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Chiko Hakim. Jangan lupa nyalain lonceng dan bagikan ke teman atau grup keluargamu ya. See you Sobat Duta tersayang. Bye-bye.